Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anselina Jaji Kokomaking, NPM 190401040004, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, subbab yang kedua yaitu tentang macam-macam teori kedaulatan dan sifat-sifat kedaulatan. 1. Macam-macam teori kedaulatan. Jadi, teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan atau agama yang dianut oleh suatu negara. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Pelopor dari teori kedaulatan Tuhan adalah F.C. Stahl, Augustinus, dan Thomas Aquinas. Teori kedaulatan yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja adalah di mana teori ini memiliki kekuasaan tertinggi ada pada raja atau penguasa atau keturunan. Dalam teori ini, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan yang ada di bumi, yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan, sehingga kekuasaan raja itu mutlak dan absolut, sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Pelopor dari teori kedaulatan raja adalah Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, dan Hegel. Teori kedaulatan yang ketiga adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan ini menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi tunduk pada hukum. Hukum memiliki derajat tertinggi dalam kekuasaan dan dipandang sebagai sumber dari kekuasaan dalam suatu negara. Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Pelopor dari teori kedaulatan hukum ini adalah Immanuel Kant, Cronenberg, dan Hugo Crabe. Teori kedaulatan yang keempat adalah teori kedaulatan negara. Kedaulatan negara merupakan sebuah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari suatu negara. Negara tersebut mempunyai hak untuk membuat aturan hukum, sehingga negara itu tidak diwajibkan untuk tunduk kepada hukum, tetapi berhak mengatur semua warga negaranya agar tunduk pada hukum. Pelopor dari teori kedaulatan negara ini adalah Jean Bodin, Paul Laban, dan George Jelinek. Yang kelima atau yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat tersebut memberikan kekuasaannya kepada pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan melalui perjanjian yang dikenal dengan istilah kontrak sosial. Rakyat memberikan kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat, serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Kita negara Indonesia sendiri menganut teori kedaulatan rakyat. Pelopor dari teori kedaulatan rakyat adalah Johannes Althusius. Beliau menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat. Yang kedua, pelopor yang kedua adalah John Locke. Beliau menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja.
Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Pelopor teori kedaulatan rakyat yang ketiga adalah Montesquieu. Beliau membagi 3 kekuasaan negara dengan tujuan agar kekuasaan pada suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Ketiga kekuasaan tersebut adalah, yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu sendiri adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kekuasaan eksekutif ini sering disebut juga dengan kekuasaan menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif ini juga sering disebut dengan kekuasaan kehakiman. Pelopor teori kedaulatan rakyat yang keempat adalah C.C. Rousseau. Beliau menyatakan bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan masyarakat atau social contract. Tadi kita menjelaskan tentang macam-macam teori kedaulatan. Yang kedua tentang sifat-sifat kedaulatan. Sifat yang pertama adalah absolut atau asli, yang berarti tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli, karena kekuasaan tersebut tertinggi, sementara kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. Sifat kedaulatan yang kedua yaitu permanen atau tetap, yang berarti kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan itu sudah berganti-ganti. Sifat yang ketiga, tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain atau kekuasaan manapun. Sifat yang keempat yaitu tunggal atau tidak terbagi-bagi, yang berarti kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak diserahkan atau tidak dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya atau pihak manapun. Sekian dan terima kasih. Saya Anselina Jaji Kokomaking mengundurkan diri. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.